Sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, kita dapat melakukan aktivitas seperti pergi ke kampus, berdiskusi bersama, hingga bersenda gurau dengan teman-teman. Akibat padatnya aktivitas yang harus dilakukan masyarakat, menyebabkan kepadatan di jalanan. Tingkat polusi udara di Indonesia yang terus meningkat, hingga menyebabkan Jakarta sebagai jantung ekonomi Indonesia. Disebutkan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi. Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Bahwa ada 32 orang dengan kasus COVID-19. Apakah mereka itu suspek corona? Kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak, semenjak kita dihimbau untuk melakukan physical distancing, banyak dari kita yang harus melakukan kegiatan dari rumah. Orang tua banyak yang harus bekerja di rumah. Bahkan pelajar dan mahasiswa pun harus belajar secara online. Namun, akibat dari physical distancing, menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyatakan bahwa kualitas udara di wilayah Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa jauh lebih bersih pada Maret 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Lapan memaparkan perubahan kualitas udara terjadi di tengah penyebaran virus corona. Situasi yang sama juga terjadi di Cina dan Eropa di saat wabah virus COVID-19 meluas. Perubahan kualitas udara di wilayah Indonesia bagian barat saat ini dibandingkan tepat 1 tahun yang lalu nampak pada saat wabah virus corona pada Maret 2020 ini. Kualitas udara jauh lebih bersih. Kita beruntung dapat menerapkan physical distancing. Dibanding mereka, pekerja yang terpaksa harus bekerja dengan keluar dari rumahnya atau bahkan para tenaga medis yang harus siap menghadapi pandemi COVID-19. Menghadapi pandemi COVID-19, kurangnya alat pelindung diri atau APD menjadi hambatan tersendiri bagi tenaga medis. Banyak tenaga medis yang terpaksa harus menghadapi pasien tanpa APD yang sesuai dengan standar. Hingga ada saja tenaga medis yang menggunakan jas hujan dan sepatu boots sebagai pengganti APD. Akibat dari kekurangan APD ini, banyak tenaga medis yang gugur karena terpapar oleh virus COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kami mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya para tenaga medis dalam penanganan pandemi COVID-19. Terima kasih untuk jasa dan pengabdian para tenaga medis tersebut dalam tugas kemanusiaan ini. Untuk mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan masyarakat Indonesia, saat ini bangsa Indonesia dibutuhkan semangat gotong royong. Tentunya semangat gotong royong tersebut akan dapat mengurangi pandemi COVID-19. Dari kami yang selalu mendoakan dan mencintaimu, terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang telah berjuang dalam pandemi COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jasamu dan seluruh pengorbananmu atas apa yang telah engkau berikan kepada negeri ini. Semoga Tuhan membalas semua pengorbananmu dan tetap semangat kepada tenaga medis. Terima kasih pahlawan putihku. Tetap di rumah aja.